Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai analisis isu kontemporer mengenai pandemi COVID-19. Adapun identifikasi isu pandemi COVID-19 di tempat saya bekerja, itu yang pertama, semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian yang kedua, ditemukannya varian baru coronavirus. Kemudian yang ketiga, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan vaksinasi. Dan yang keempat, tingginya angka kejadian KIPI dan vaksin Moderna. Nah, di sini saya akan menggunakan metode USG untuk memperoleh isu prioritas utama, di mana pengukurannya itu menggunakan poin 1 sampai 5 dengan kriteria USG yang berarti urgency, seriousness, dan growth. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dari isu masalah yang pertama itu semakin meningkatnya kasus COVID terkonfirmasi positif COVID-19 itu dengan total 15. Kemudian yang kedua ditemukan varian baru coronavirus itu dengan total 13. Dan yang ketiga itu terendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan vaksinasi, total poinnya itu 12. Dan tingginya angka kejadian KIPI dan vaksin Moderna itu dengan total 13. Nah, dan didapatkan dari yang paling prioritas itu adalah semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode Fishbone untuk mencari akar-akar masalah yang menyebabkannya. Dan yang kita bahas adalah semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dari segi itu diketahui tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai COVID-19, kemudian banyaknya tenaga kesehatan yang gugur karena COVID, kemudian dari segi metode itu longgarnya protokol kesehatan dan tidak patuh pada PPKM. Kemudian dari segi mesin itu kurang memadai fasilitas kesehatan yang ada, dan dari material itu alat rapid test yang mahal, dan stok obat COVID-19 itu terbatas dan susah didapat. Nah, setelah saya menumpukan akar masalah tersebut melalui Fishbone, analisis Fishbone, selanjutnya saya akan menggunakan metode SWOT. Nah, metode SWOT ini adalah metode analisis perencanaan yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal suatu tujuan tertentu yang dapat berpengaruh pada suatu organisasi. Nah, metode SWOT ini sendiri terdiri atas 4, yaitu yang pertama strength, itu kekuatan. Dari kekuatan ini didapatkan yang pertama itu adanya promosi kesehatan di berbagai media. Yang kedua, ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan. Ketiga, kegiatan vaksinasi massal. Kemudian ada weakness ini adalah kelemahan. Yang pertama itu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan prokes. Kemudian yang kedua itu obat-obatan masih terbatas. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai. Kemudian dari sisi opportunities atau peluang, nah itu pemanfaatan media online. Kemudian dari yang selanjutnya itu threat, itu ancaman. Dari sisi ancaman itu tingginya angka kematian. Nah, selanjutnya saya akan menuangkannya dalam bentuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu, yaitu tabelnya adalah sebagai berikut. Alternatif penyelesaian yang pertama itu dengan peningkatan program kesehatan. Tahap setiap penyelesaiannya itu yang pertama sosialisasi protokol kesehatan, kemudian screening kesehatan atau tracing. Ketiga itu kegiatan vaksinasi massal. Nah, hal yang diharapkan itu menurunnya kasus COVID-19 dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Para pihak yang terkait itu adalah pemerintah dan tenaga kesehatan, lalu ke masyarakat. Yang kedua itu alternatif penyelesaiannya adalah tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan. Tahap setiap penyelesaiannya yang pertama itu tersedianya obat COVID-19 di vaskes primer. Yang kedua tersedia stok oksigen, kemudian tersedia APD, kemudian tersedia ruang perawatan intensif. Lalu hal yang diharapkan itu adalah menurunnya angka kematian akibat COVID-19 karena tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan.
para pihak yang terkait itu pemerintah dan tenaga kesehatan. Nah, berikut presentasi saya mengenai analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.